Saudara-saudaraku, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki kepada pembahasan yang berikutnya yaitu surat Al-Fatihah ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jumhur ulama membacanya dengan memakai huruf sa. Ihdinas siratal mustaqim. Ada pula yang membacanya dengan huruf za, az-zirat. Jadi kalau jumhurul ulama membacanya ihdinas siratal mustaqim. Tetapi ada pula yang membaca dengan huruf zai, az-zirat. Al-Bara mengatakan ini merupakan bahasa Bani Udrah dan Bani Kalb. Jadi dalam bahasa Bani Udrah dan Bani Kalb, maka as-sirat dibaca az-zirat. Setelah menyampaikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepadanya lah permohonan ditunjukkan. Jadi permohonan pertolongan ditujukan hanya kepada Allah, maka layaklah jika hal itu diikuti dengan permintaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, setengah untukku dan setengah lainnya untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Ini dalam hadis qudsi yang sudah disampaikan terdahulu. Jadi di dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim ila akhir surat Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka Allah berfirman, setengah untukku dan setengah lainnya untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Maka kemudian, yang demikian itu merupakan keadaan yang amat sempurna bagi seorang yang mengajukan permintaan. Pertama, ia memuji Robnya yang akan ia minta dan kemudian memohonkan keperluannya sendiri dan keperluan saudara-saudaranya dari kalangan orang-orang yang beriman melalui ucapannya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jadi di ayat sebelumnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini muji Allah dari mulai alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini pujian. Pujian, maka setelah memuji, kemudian meminta. Apa yang dimintanya? Di antaranya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada pujian, ada juga permintaan di situ. Tetapi kemudian setelah memuji, meminta kalimat yang penting adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Karena yang demikian itu akan lebih memudahkan pemberian apa yang dihajatkan dan lebih cepat untuk dikabulkan. Untuk itu Allah Tabaraka wa Ta'ala membimbing kita agar senantiasa melakukannya, sebab yang demikian itu yang lebih sempurna. Jadi kalau kita berdoa, maka yang pertama puji Allah Subhanahu wa taala. Puji, puji, puji. Setelah memuji, baru kita memohon kepadanya. Permohonan juga dapat diajukan dengan cara memberitahukan keadaan dan kebutuhan orang yang mengajukan permintaan tersebut. Sebagaimana yang diucapkan Musa alaihissalam, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Surat Al-Qasas ayat 24. Ya Rabbku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang engkau turunkan kepada aku. Permintaan itu bisa didahului dengan menyebutkan sifat-sifat siapa yang akan dimintai. Seperti ucapan Zunnun. Artinya Zunnun itu Nabi Yunus alaihissalam. Di mana Nabi Yunus mengucapkan doa yang masyhur, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah selain engkau. Maha suci engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Tetapi terkadang hanya dengan memuji kepada Allah ketika meminta. Sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang penyair. A'adkuru hajati am qad kafani hayyauka inna shimataka al-haya idza athna 'alaika al-mar'u yawma كفاه من تعرض السناء
Apakah aku harus menyebutkan kebutuhanku, ataukah cukup bagiku rasa malumu? Sesungguhnya rasa malu merupakan adat kebiasaanmu. Jika suatu hari seorang memberikan pujian kepadamu, niscaya engkau akan memberinya kecukupan. Nah ini, seorang penyair memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian, dengan kalimat-kalimat syair yang indah. Kata hidayah pada ayat ihdinas siratal mustaqim berarti bimbingan dan taufik. Jadi hidayah, huda maknanya adalah bimbingan dan taufik. Nah, itu harus dipahami itu. Jadi hidayah itu adalah bimbingan dan taufik. Terkadang kata hidayah muta'adi atau transitif, artinya kata kerja yang membutuhkan objek sebagai pelengkapnya. Tanpa objek, kata kerja itu kurang lengkap. Contohnya, Ali membuka Al-Quran. Maka membuka itu adalah kata kerja. Dan Al-Quran adalah objeknya. Jadi, kalimat atau kata hidayah, muta'adi, transitif dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Dengan sendirinya, tanpa huruf lain yang berfungsi sebagai pelengkapnya. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Kata hidayah ini transitif atau muta'adi dengan sendirinya tanpa huruf lain yang berfungsi sebagai pelengkapnya. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala di sini, ihdinas siratal mustaqim, dalam ayat tersebut terkandung makna berikanlah ilham kepada kami, berikanlah taufik kepada kami, berikanlah rezeki kepada kami, atau berikanlah anugerah kepada kami. Jadi ihdina al-hidayah. Maka al-hidayah atau huda tadi ini memiliki makna artinya berikanlah ilham kepada kami, berikanlah taufik kepada kami, dan berikanlah rezeki kepada kami atau berikanlah anugerah kepada kami. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian sebagaimana yang ada pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan dalam surat Al-Balad ayat 10. Artinya kami telah menjelaskan kepadanya jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Selain itu dapat juga menjadi muta'addi dengan memakai kata ila. Sebagaimana firman-Nya, ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Allah telah memilihnya dan menunjukkannya kepada jalan yang lurus. Ada ila siratal mustaqim. Jadi ada wahadahu ila siratil mustaqim. Kalau di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, di dalam surat An-Nahl 121, ijtabahu, Allah telah memilihnya, wahadahu, dan menunjukkan kepadanya ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Makna hidayah dalam ayat-ayat di atas tadi ialah dengan pengertian bimbingan dan petunjuk. Ada bimbingan dan petunjuk dan ada taufik di situ di dalamnya. Demikian juga firman Allah, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau Rasulullah SAW benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa innaka, kaknya kembali kepada Rasulullah SAW dalam surat Asy-Syura ayat 52. Terkadang kata hidayah menjadi muta'adi dengan memakai kata li, sebagaimana yang diucapkan oleh para penghuni surga. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Artinya Allah memberikan taufik kepada kami untuk memperoleh surga ini dan Dia jadikan kami sebagai penghuninya. Jadi disinggung kembali bahwa kata kerja yang membutuhkan objek atau verb itu sebagai pelengkapnya. Tanpa objek, kata kerja itu kurang lengkap. Nah, di dalam kalimat tadi, ihdinas siratal mustaqim, merupakan sudah jelas bahwa dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan makna ihdinas siratal mustaqim. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan kembali. Sedangkan mengenai firman Allah as-siratal mustaqim, Imam Abu Ja'far bin Jarir mengatakan, ahlu tafsir secara keseluruhan, jadi ahlu tafsir secara keseluruhan sepakat bahwa as-siratal mustaqim itu adalah jalan yang terang dan lurus.
Kemudian terjadi perbedaan ungkapan para mufassir baik di kalangan ulama salaf maupun khalaf dalam menafsirkan kata as-sirat. Meskipun pada prinsipnya kembali kepada satu makna, yaitu mengikuti Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jika ditanyakan mengapa seorang mukmin meminta hidayah pada setiap saat, baik pada waktu mengerjakan sholat maupun di luar sholat, padahal ia sendiri menyandang sifat itu. Apakah yang demikian itu termasuk tahsilul hasil, berusaha memperoleh sesuatu yang sudah ada? Jadi tahsilul hasil, berusaha memperoleh sesuatu yang sudah ada. Jawabannya adalah tidak. Kalau bukan karena dia perlu memohon hidayah siang dan malam hari, niscaya Allah. Kalau bukan karena dia perlu memohon hidayah siang dan malam hari, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membimbing ke arah itu. Sebab seorang hamba senantiasa membutuhkan Allah setiap saat dan situasi agar diberikan keteguhan, kemantapan, penambahan, dan kelangsungan hidayah. Karena ia tidak kuasa memberikan manfaat atau madarat kepada dirinya sendiri, kecuali Allah menghendaki. Ini ada pertanyaan simpelnya. Kenapa sih kita harus selalu minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala siang malam, di dalam sholat kita, di luar sholat kita? Kenapa harus minta hidayah kepada Allah? Maka jawabannya, kita ini hamba yang senantiasa membutuhkan Allah setiap saat dan situasi apapun. Maka kita minta agar diberikan keteguhan, kemantapan, penambahan, teguh di dalam iman, teguh di dalam Islam, mantap menjalankan apapun yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, penambahan, menambahkan keyakinan, keimanan kepada Allah dan Rasulnya, kemudian agar ada kontinuitas istiqamah hidayah kita, hidayah di dalam iman wal Islam kita, karena kita tidak kuasa memberi manfaat atau madarat kepada diri kita sendiri, kecuali Allah menghendaki. Nah ini jawabannya. Kalau ada orang bertanya, kenapa kita sudah kita harus minta hidayah setiap saat? Bukankah kita sudah ada dalam hidayah al-Islam? Maka jawabannya adalah karena kita hamba yang senantiasa membutuhkan Allah setiap saat dan setiap situasi. Agar kita teguh, mantap, nambah imannya. Maka istiqamah kita langgeng di dalam hidayah kita. Nah itu jawabannya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla selalu membimbingnya agar ia senantiasa mohon kepadanya setiap saat dan supaya dia memberikan pertolongan, keteguhan, dan taufik. Maka karena itu kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah, meminta hidayah kepada Allah agar dalam setiap saat, setiap waktu, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, keteguhan, dan taufiknya dengan tadi meneguhkan iman kita, memantapkan, menambahkan, dan kemudian yang paling jelas, yang paling esensi dan penting adalah bahwa kita senantiasa berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Orang yang berbahagia adalah orang yang diberi taufik oleh Allah untuk memohon kepadanya. Sebab Allah telah menjamin akan mengabulkan permohonan seseorang jika ia mohon kepadanya. Apalagi permohonan orang yang dalam keadaan terdesak dan sangat membutuhkan bantuan Allah pada tengah malam dan siang hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk tetap beriman. Dan hal itu bukan termasuk tahsilul hasil. Karena maksudnya adalah ketetapan, kelangsungan, kesinambungan amal yang dapat membantu kepada hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan juga hambanya yang beriman untuk mengucapkan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, sedang engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya engkau maha pemberi karunia. Surat Ali Imran ayat 8. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah membaca ayat ini dalam rakaat ketiga pada salat maghrib secara serius, tidak keras, setelah selesai membaca Al-Fatihah. Nah, jadi Abu Bakar As-Siddiq pernah membaca doa ini nih. Setelah membaca Al-Fatihah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, Abu Bakar As-Siddiq pernah dalam rakaat ketiga pada salat maghrib, tetapi secara sirri, tidak keras. Dengan demikian maknanya
firman Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim adalah semoga engkau terus berkenan menunjuki kami di atas jalan yang lurus itu dan jangan engkau simpangkan ke jalan yang lainnya. Jadi kalimat ihdinas siratal mustaqim seakan-akan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah terus berkenan menunjuki kami, istiqomahkan kami, menetapkan kami di atas jalan yang lurus. Ya, jangan disimpangkan kepada jalan-jalan yang lainnya. Nah, itu seolah-olah kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat yang ketujuh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi yang dimurkai adalah Yahudi dan jalan yang sesat adalah Nasrani. Kalimatnya begitu, al-Yahud wan Nasara, kalimatnya begitu. Firman-Nya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, adalah sebagian tafsir, adalah sebagai tafsir dari firman Allah, jalan yang lurus. Jadi ini adalah tafsir dari ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Maka jalan yang lurus adalah yaitu sebagai siratal ladzina an'amta 'alaihim, sebagai tafsir dari firman Allah jalan yang lurus tadi, dan merupakan badal menurut fala ahli nahwu dan boleh pula sebagai al-pop bayan wallahu alam. Jadi badal itu adalah isim atau kata benda yang mengikuti isim sebelumnya dalam hukum bacaannya. Jadi badal itu adalah isim yang mengikuti isim sebelumnya dalam hukum bacaannya. Kemudian adapun menurut ahli nahwu boleh pula sebagai al-pop bayan. Jadi kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim, maka menurut ahli nahwu dia adalah badal. Ya, badal dari kalimat sebelumnya. Tetapi boleh pula sebagai al-pop bayan. Jadi yang dimaksud dengan al-pop bayan adalah atau bayan isim yang mengikuti kepada isim sebelumnya berupa isim jamid, isim yang bukan berasal dari kata kerja, misalnya hajaro batu, ya yang berfungsi sebagai sifat dalam menjelaskan makna yang dimaksudkan. Isim tersebut kedudukannya dari isim yang diikuti seperti kedudukan kalimat yang menjelaskan kalimat atau kata asing sebelumnya. Nah ini kurang lebih seperti itu tambahan tentang siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maka ahli nahwu mengatakan itu adalah dia adalah sebagai badal, tapi ada juga yang mengatakan bahwa bisa juga sebagai al-pop bayan. Kemudian orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla itu adalah orang-orang yang tersebut dalam surat An-Nisa. Jadi yang siapa sih yang diberikan nikmat? Nah, ini dia yang diberikan nikmat oleh Allah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Nah, yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala siapa? Minan nabiyyin, para nabi, Siddiqin, para siddiqun. Siapa siddiqun? Siddiqun adalah orang-orang yang amat teguh kepercayaannya kepada kebenaran Rasul. Dan inilah orang-orang yang dianugerahi nikmat sebagaimana tersebut pada ayat 7 surat Al-Fatihah. Jadi inilah orang yang diberikan nikmat. Di antaranya adalah para nabi, orang-orang siddiqun, orang yang benar, yang jujur. Kemudian wasyuhadai, orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, orang-orang yang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Wasunalaika rafiqa. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah. Dan Allah cukup mengetahui. Wa kafa billahi aliba, dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. Kemudian, dan firman-Nya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jumhur ulama membaca ghairi. Jadi dengan memberikan kasrah pada huruf ra,
dan kedudukannya sebagai sifat atau naat. Al-Jamaahsyari mengatakan dibaca juga dengan memakai harkat fathah di atasnya yang menunjukkan hal atau keadaan. Itu adalah bacaan Rasulullah SAW, Umar bin Khattab, dan riwayat dari Ibnu Katsir. Zulhal adalah dhamir dari kata alaihim. Sedangkan amil ialah lafaz an'amta. Jadi zulhal adalah dhamir dari kata alaihim. Di kalimatnya sedangkan amilnya ialah lafaz an'amta. Ghairil maghdubi alaihim. Gitu, ghairil maghdubi alaihim. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Kalimat begitu. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Maka dijelaskan zulhal. Jadi kalau zulhal itu ya adalah isim atau kata benda yang dijelaskan keadaannya oleh hal. Zulhal pemilik hal. Isim atau kata benda yang dijelaskan keadaannya oleh hal. Penjelasan untuk suatu keadaan. Misalnya, hada Khalidun muqabil. Jadi, hada Khalidun muqbalan. Inilah Khalid dalam keadaan menghadap. Khalidun muqbilan. Hada Khalidun muqbilan. Khalidun adalah zulhal yang dijelaskan, sedangkan muqabilan hal adalah merupakan penjelasan. Ini yang disebut dengan zulhal. Jadi harus jelas ya. Jadi zulhal adalah dhamir dalam kata alaihim. Jadi dhamir dalam kata alaihim ada dhamir. Alaihim dhamirnya mustatir di kalimat alaihim. Itu adalah zulhal. Jadi yang disebut zulhal adalah yang dijelaskan. Sedangkan amil ialah lafaz an'amta. Amil itu lafaz yang mendahului hal berupa kata kerja atau sibul fi'il yang menyerupai fi'il, isim yang keluar dari fi'il. Contohnya Ali tidak berpergian dalam keadaan jalan kaki, atau lafaz yang bermakna fi'il, contohnya soh sakinan, diamlah dalam keadaan tidak berbicara. Soh sakitan gitu. Sukut soh sakitan, diamlah dalam keadaan tidak berbicara. Kesimpulan, penjelasan secara keseluruhan dalam hal ini adalah jika terdapat sebuah kalimat, misalnya roja al-jundu dhafira, tentara itu telah kembali dalam keadaan menang, maka kata al-jundu adalah sebagai wasahibul hal. Jadi sedangkan kata roja adalah sebagai amil, dan kata dhafiran sebagai hal. Ini kurang lebih begitu. Berkaitan dengan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Artinya, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepadanya, yaitu mereka yang memperoleh hidayah, istiqamah, dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Bukan jalan orang-orang yang mendapat murka yang kehendak mereka setelah rusak, sehingga meskipun mereka mengetahui kebenaran, namun menyimpang darinya. Bukan pula jalan orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, sehingga mereka berada dalam kesesatan serta tidak mendapatkan jalan menuju kebenaran. Nah, ini sifat Yahudi. Yahudi itu kan bahasanya itu bubble. Udah diomongin tapi juga kagak mau juga manut dan nurut. Ya, Yahudi itu kan terkenal keras kepala, kemudian juga dia nggak mau nurut, kemudian juga dia itu banyak protesnya. Nah itu, maka Allah murka. Masih aja bertanya-tanya terus ketika peristiwa nanti di surat Al-Baqarah, sudah menyembelih sapi betina, nanya terus. Ini sifat Yahudi. Sedangkan Nasrani bukan orang yang sesat, bukan jalannya orang sesat. Maka Nasrani ini sesat. Karena apa kesesatannya? Dengan adanya Trinitas misalnya. Ada Tuhan selain Allah, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak, dan lain sebagainya. Yang jelas menyimpang dari ajaran Allah, ajaran Islam yang sesungguhnya. Kemudian, pembicaraan di sini dipertegas dengan kata la, bukan. Guna menunjukkan bahwa di sana terdapat dua jalan yang rusak, yaitu jalan orang-orang Yahudi dan jalan orang-orang Nasrani. Juga untuk membedakan antara kedua jalan itu, agar setiap orang menjauhkan diri darinya. Jadi kita berdoa kepada Allah agar kita tidak termasuk atau tidak terjerumus kepada jalannya orang Yahudi, orang yang dimurkai Allah, apalagi kepada jalan orang Nasrani, orang yang sesat. Jadi kita berdoa di dalam sholat kita kah,
hanya di dalam setiap saatkah, agar kita tidak kemudian dijadikan seperti orang Yahudi dan orang Nasrani yang dimurkai dan mereka tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan orang-orang yang beriman itu mencakup pengetahuan tentang kebenaran dan pengamalannya. Sementara itu orang Yahudi tidak memiliki amal, sedangkan orang-orang Nasrani tidak memiliki ilmu. Nah, ini dijelaskan, orang Yahudi tidak memiliki amal, orang Nasrani tidak memiliki ilmu. Oleh karena itu kemurkaan bagi orang-orang Yahudi, sedangkan kesesatan bagi orang-orang Nasrani. Karena orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkannya berhak mendapatkan kemurkaan. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Jadi dijelaskan dalam tafsir ini oleh Ibnu Katsir bahwa orang Nasrani itu dia tidak memiliki ilmu agama, sedangkan orang Yahudi tidak memiliki amal. Dia berilmu tapi nggak mau beramal, gitu kalimatnya. Sedangkan orang Nasrani lebih parah lagi, dia tidak memiliki ilmu agama, maka bagaimana mungkin dia akan beramal? Jadi kalau yang satu munafik mungkin artinya dia tahu tapi nggak mau melakukan, ya dalam bahasa simpel kita, dia orang yang tahu tapi nggak mau ngamalin gitu kan, maka Allah murka tuh. Bagi kita juga nih orang-orang yang beriman, dia sudah tahu tentang hukum-hukum Allah tapi tidak mau mengamalkan, maka nggak jauh beda dengan sifat Yahudi tadi. Dia punya ilmu tapi nggak memiliki amal, maka Allah murka kepada orang yang seperti ini. Maka jangan salahkan kalau Allah murka kepada orang-orang Islam yang tidak mau mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Beda dengan Nasrani, dia tidak memiliki ilmu, memiliki agama karena sudah tertutup, ya, mata hatinya sudah tertutup, telinganya sudah tertutup. Semuanya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak mampu untuk menerima ilmu itu sendiri. Jadi ayat-ayat Allah begitu banyak tapi tak satu pun ayat-ayat Allah yang ada itu kemudian dia mampu meresap ke dalam hatinya untuk kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mengunci mati, maka Allah kunci lebih mati lagi. Makanya kalau kita umat Islam ini jangan mengunci hati kita, buka hati kita, lembutkan hati kita, jangan keraskan hati kita. Kalau hati kita keras, hati kita kasar, maka bagaimana kita mungkin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Jangan seperti orang Nasrani yang mereka ini mengunci hati mereka sehingga kemudian Allah mengunci mati hati mereka, dikunci pendengarannya, dikunci penglihatannya, sehingga tidak mampu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kemurkaan bagi orang-orang Yahudi sedangkan kesesatan bagi orang-orang Nasrani. Ya, sedangkan orang Nasrani tak kala mereka hendak menuju kepada sesuatu, mereka tidak memperoleh petunjuk kepada jalannya. Ini orang Nasrani hendak menuju kepada sesuatu, mereka tidak memperoleh petunjuk kepada jalannya. Dia ingin tapi nggak tahu, nggak dapat petunjuk tuh. Ya, jadi kita ingin pergi ke suatu daerah, tapi kita tidak memperoleh peta petunjuk ke daerah tersebut, gitu loh. Hal itu karena mereka tidak menempuhnya melalui jalan yang sebenarnya, yaitu mengikuti kebenaran. Mereka pun masing-masing tersesat dan mendapat murka. Namun sifat Yahudi yang paling khusus adalah mendapat kemurkaan. Sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala mengenai diri mereka, mengenai orang-orang Yahudi. Mal'anahullahu wa ghadiba alaihi. Jadi yaitu orang-orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Dalam surat Al-Maidah ayat 60. Jadi mal'anahullahu wa ghadiba alaihi ay al-yahud. Yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah adalah Yahudi tadi. Sedangkan sifat Nasri yang paling khusus adalah kesesatan. Nah, sebagaimana firman Allah mengenai ikhwal mereka. Qad dhallu min qablu wa adallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Jadi sebelum Nabi ada, sebelum Nabi lahir, sebelum Nabi datang membawa risalah Islam, mereka sudah tersesat. Kemudian mereka banyak menyesatkan manusia dan bahkan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Luar biasa nih. Orang yang sesat kemudian membuat orang lain sesat. Ini kan bahaya sekali gitu loh. Orang yang dia menyesatkan dirinya nggak ada masalah, tapi yang bahaya adalah menyesatkan orang lain dengan
disebab kesesatan dirinya. Ini yang luar biasa bahayanya. Kemudian kita jelaskan surat yang tadi di dalam surat Al-Maidah ayat 77. Masalah ini banyak disebutkan dalam hadis dan athar dan hal itu cukup jelas. Nah, sebagai catatan, yang pertama, surat yang terdiri dari 7 ayat ini mengandung pujian, pemuliaan, dan pengagungan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penyebutan Asma'ul Husna miliknya. Disertai ada sifat-sifat yang maha sempurna. Juga mencakup penyebutan tempat kembali manusia, yaitu hari pembalasan. Selain itu berisi bimbingan kepada hambanya agar mereka mohon dan tunduk kepadanya, serta melepaskan upaya dan kekuatan diri mereka untuk selanjutnya secara terus ikhlas mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesahkan Allah, menyucikannya dari sekutu atau tandingan. Juga berisi bimbingan agar mereka memohon petunjuk kepada Allah ke jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, serta menetapkan mereka pada jalan tersebut. Sehingga ditetapkan bagi mereka untuk menyeberangi jalan yang tampak konkret pada hari kiamat kelak, menuju ke surga di sisi para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang yang soleh. Surat Al-Fatihah ini juga mengandung targhib, anjuran untuk mengerjakan amal saleh agar mereka dapat bergabung bersama orang-orang yang beramal saleh pada hari kiamat kelak, serta mengingatkan agar mereka tidak menempuh jalan kebatilan supaya mereka tidak digiring bersama penempuh jalan tersebut pada hari kiamat, yaitu mereka yang dimurkai dan tersesat. Catatan yang kedua, seusai membaca Al-Fatihah disunnahkan bagi seseorang untuk mengucapkan amin seperti ucapan Yasin. Boleh juga mengucapkan amin dengan alif dibaca pendek. Artinya, ya Allah, kabulkanlah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi dari Wa'il bin Hujur. Katanya, aku pernah mendengar Nabi SAW membaca, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lalu beliau mengucapkan amin dengan memanjangkan suaranya. Sedangkan menurut riwayat Abu Dawud, dan beliau mengangkat suaranya, At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan, hadis ini diriwayatkan juga dari Ali, Ibnu Mas'ud, dan lain-lainnya. Dijelaskan, idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin hatta yusma'a mayyalihi minas saffil awal, sehingga terdengar, ya, hatta yusma'u mayyalihi, apa yang diucapkannya dari sop awal itu. Jadi dari Abu Hurairah katanya, apabila Rasulullah SAW membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka beliau mengucapkan amin sehingga terdengar oleh orang-orang yang di belakangnya pada barisan pertama. Nah gitu. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Ibnu Majah menambahkan pada hadis tersebut dan kalimat sehingga masjid bergetar karenanya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni yang mengatakan hadis ini berisnad hasan. Sahabat kami dan lain-lainnya mengatakan disunahkan juga mengucapkan amin bagi orang yang membaca di luar salat. Dan lebih ditekankan lagi bagi orang yang mengerjakan salat, baik ketika munfarid sendiri maupun sebagai imam atau makmum. Serta dalam keadaan apapun berdasarkan hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza ammana al-imam fa aminu fa innahu mawwafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Jika seorang imam mengucapkan amin, idza ammanal imam fa aminu, maka ucapkanlah amin. Sesungguhnya barang siapa yang ucapan aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, maka akan diberikan ampunan baginya atas dosa-dosa yang telah lalu. Menurut riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala ahadukum bis salati amin wal malaikatu bis samai amin, fawafaqat ihdahumal ukhra, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Jadi, jika salah seorang di antara kalian mengucapkan amin di dalam salat dan malaikat di langit juga mengucapkan amin, lalu masing-masing ucapan amin itu di keduanya saling bertepatan, maka akan diberikan ampunan baginya atas dosa-dosa yang telah lalu. Ada yang mengatakan, artinya barang siapa yang waktu ucapan aminnya bersama dengan amin yang diucapkan malaikat, ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya bersamaan dalam pengucapannya, dan ada yang berpendapat kebersamaan itu dalam hal keikhlasannya. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan hadis marfu. Ini hadis marfu, jadi perkataan, perbuatan atau ikrar
persetujuan yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik sanad hadis itu bersambung-sambung atau terputus, dan baik yang menyandarkan hadis itu sahabat maupun yang lainnya. Jadi disandarkan kepada Nabi, baik sanad hadis tersebut bersambung atau terputus, baik yang menyandarkan hadis itu sahabat maupun yang lainnya. Nah, itu disebut dengan hadis marfu, ya. Dari Abu Musa bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala yakni al-imam waladdallin faqulu amin yujibkumullah." Jika seorang imam telah membacakan waladdallin maka ucapkanlah amin, niscaya Allah mengabulkan permohonan kalian. Mayoritas ulama mengatakan bahwa amin itu adalah ya Allah perkenankanlah untuk kami. Para sahabat Imam Malik berpendapat seorang imam tidak perlu mengucapkan amin, cukup makmum saja yang mengucapkannya. Berdasarkan pada hadis riwayat Imam Malik dari Sami, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, wa idza qala ya'ni al-imam waladhdallin faqulu amin. Jika seorang imam telah membaca waladhdallin maka ucapkanlah amin. Mereka juga menggunakan hadis dari Abu Musa al-Asy'ari yang diriwayatkan Muslim Rasulullah SAW bersabda, wa idza qara'a waladhdallin faqulu amin. Jika ia telah membaca waladhdallin maka ucapkanlah amin. Dan Ibnu Katsir kemukakan di atas dalam hadis dalam muttafaqun alaih. Idza ammannal imamu fa aminu. Jika seorang imam telah mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Di ada hadis idza ammanal imam fa aminu. Jika seorang imam telah mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Dan Rasulullah SAW sendiri mengucapkan amin ketika beliau selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi di sini dijelaskan bahwa imam pun wajib mengucapkan amin dan makmum juga membaca atau mengucapkan amin. Maka ketika amin itu berbarengan dengan malaikat, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni dosa yang telah lalu. Kemudian dijelaskan, para sahabat kami telah berbeda pendapat mengenai jahar, suara keras bagi makmum dalam mengucapkan amin dalam salat jahar. Kesimpulan dari perbedaan pendapat itu, bahwa jika seorang imam lupa mengucapkan amin, maka makmum harus serempak mengucapkannya dengan suara keras. Dan jika sang imam telah mengucapkannya dengan suara keras, menurut pendapat yang baru menyatakan bahwa para makmum tidak mengucapkannya dengan suara keras. Pendapat yang terakhir ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah dan sebuah riwayat dari Imam Malik, karena amin itu merupakan salah satu bentuk zikir, sehingga tidak perlu dikeraskan sebagaimana halnya zikir-zikir salat lainnya. Sedangkan pendapat yang lama menyatakan bahwa para makmum juga perlu mengucapkannya dengan suara keras. Hal itu merupakan pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan sebuah riwayat yang lain dari Imam Malik seperti yang telah disebutkan di atas berdasarkan hadis hatta yartajjal masjid, sehingga masjid bergetar karenanya. Wallahu alam. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan surat Al-Fatihah, ya, dari ayat 1 sampai dari mulai awal dari ta'awud basmalah kemudian diakhiri dengan amin, mudah-mudahan jadi perbekalan untuk kita agar kemudian kita mampu, yang pertama, kita mampu mengamalkan surat Al-Fatihah ini dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita, ya. Kemudian juga karena hadis sebelumnya dijelaskan bahwa Al-Fatihah itu adalah ar-ruqyah, bisa dipakai sebagai obat dan lain sebagainya dan sebagainya. Kemudian di dalam surat Al-Fatihah ini dijelaskan begitu dalam maknanya, penuh dengan pujian-pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ pun ada hak kita sebagai seorang hamba, di mana ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepadanya, maka kita butuh pertolongan dari Allah dan Allah pasti akan menolong kita. Kemudian kita pun senantiasa minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap waktu, dalam sholat kita maupun di luar sholat kita, agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dalam hidayah itu. Tetap kita berada di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan
jalannya orang-orang Yahudi yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, bukan pula jalannya orang-orang Nasrani yang sesat yang tidak diberikan ilmu tentang kebenaran itu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan kita dengan ucapan amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah kita akan bertemu dalam kesempatan yang lain yang berikutnya dalam kelanjutan kajian tentang tafsir Ibnu Katsir. Atas segala kesalahan dan kealpaan serta kekurangan, mohon maaf. Usikum menafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.